Hai rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Persona Channel Test. Dan di video kali ini saya akan memberikan jawaban untuk soal psikotes kepribadian, yakni 16 Personality Factor atau 16 VF atau 16 VF. Nah, di sini untuk tesnya adaptasi Raymond B. Cartel, dan soal ini tuh soal yang asli ya, soal 16 VF. Jadi rekan-rekan udah sesuai dengan yang akan diteskan oleh perusahaan-perusahaan. Dan di video kali ini bukan hanya mengenai jawaban, saya juga akan memberikan sejarah 16 PF, faktor apa saja yang dites, dan nanti jawaban yang saya berikan beserta nanti hasil interpretasinya saya akan jelaskan. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa di-subscribe dulu ya. Nah, sekarang kita masuk ke hasil interpretasi awal dari jawaban yang saya berikan itu hasilnya seperti ini. Nah, titik ini menggambarkan diri rekan-rekan. Ya, ketika rekan-rekan menjawabnya sesuai, itu akan bagus dan tinggi. Nah, skor tinggi juga belum tentu menghasilkan interpretasi yang bagus. Jadi di sini saya sudah sesuaikan supaya rekan-rekan bisa lulus. Dan ini rekan-rekan tidak akan ketahuan rekan-rekan menjawabnya istilahnya curang ya. Saya sudah perhitungkan dan jawaban ini sudah dilakukan ya, udah diuji coba oleh klien-klien saya, dan untuk 16 personality ini pada lolos ya. Nah, jadi rekan-rekan bisa mengikuti jawaban yang saya berikan. Nah, tapi sebelum saya berikan untuk soalnya, kita pengenalan dulu mengenai alat tes ini. Nah, alat tes Personality Factor 16 atau VF16 digunakan untuk mengukur kemampuan mental. Jadi tujuan untuk mengukur kemampuan mental dan juga menghasilkan penelitian yang lebih cermat berdasarkan kepada kepribadian yang normal. Jadi tes kepribadian ini ya untuk mengukur kemampuan mental rekan-rekan. Walaupun Personality Factor 16 atau PF16 hanya dapat mengukur kepribadian normal, bukan psikopatologi. Tes ini juga seringkali digunakan dalam bidang konseling hingga klinis, dikarenakan memiliki kemampuan dalam memberikan gambaran yang utuh dan mendalam dalam diri seseorang, termasuk pada kelebihan maupun kekurangannya. Kemudian selanjutnya, selain itu Personality Factor 16 dirancang dalam berbagai bidang peruntukan, yaitu industri seperti rekrutmen, ini sering dipakai ya, promosi, ini dipakai, dan training hingga pada penelitian tentang sosial, militer, hingga proses penuaan. Jadi ini sering dipakai dalam rekrutmen, promosi jabatan, dalam training, kemudian sosial, militer, seleksi tentara atau sejenisnya, ini sering dipakai. Jadi tidak sia-sia rekan-rekan mempelajari soal 16 ini. Nah, untuk waktu pengerjaan tes, untuk waktunya itu tidak ada batasan waktu dalam pengerjaan tes. Peserta diberikan kebebasan untuk mengerjakan soal tanpa harus berpacu dengan waktu. Tujuannya agar peserta lebih teliti dalam mengerjakan soal tersebut. Jadi tes ini memerlukan ketelitian, jadi harus fokus ya. Jangan sampai sedang stres atau sedang banyak pikiran mengerjakan tes ini, karena akan berpengaruh terhadap hasilnya kalau rekan-rekan menjawab dengan jujur. Tapi kalau misalnya mengikuti jawaban yang saya berikan, itu pasti aman. Nah, total soalnya itu 105 soal. Kemudian faktor yang diteskan dalam Personality Factor 16 ini, yang pertama faktor A. Mungkin rekan-rekan tadi lihat ya di sini dari hasil interpretasi yang saya berikan tadi, gambaran ini ada faktor-faktornya. Nah, di sini faktor A, sifat yang berhubungan dengan adaptasi dan juga kesediaan untuk bekerja sama. Yang kedua faktor B, sifat yang memiliki hubungan dengan kecakapan untuk memecahkan masalah. Yang ketiga faktor C, sifat yang berhubungan dengan sebuah pengendalian emosi dan juga kedewasaan. Yang keempat faktor E, merupakan sifat yang berhubungan dengan keberanian, keyakinan, dan ketegasan diri. Yang kelima faktor F, sifat yang berhubungan dengan kegembiraan, keterbukaan, dan kebebasan. Faktor yang keenam faktor G, sifat manusia berhubungan dengan rasa ketekunan, tanggung jawab, kecermatan, dan sikap moralitas. Yang ketujuh faktor
Berhubungan dengan sebuah kemampuan sosial, ketabahan, dan spontanitas. Yang kedelapan faktor I, sifat yang berhubungan dengan kepekaan perasaan, kehayaan, dan ketergantungan. Faktor yang kesembilan adalah faktor L, berkaitan dengan kecurigaan dan juga kesulitan dalam penyesuaian diri. Yang ke-10 faktor M, berkaitan dengan sebuah imajinasi, semangat, kreasi, dan cita-cita. Dan yang ke-11 faktor N, berkaitan dengan kecerdasan, kelancaran, dan kesadaran sosial. Yang ke-12 faktor O adalah faktor pesimisme dan kegelisahan. Yang ke-13 faktor Q1 berkaitan dengan modernisasi, liberalisme, dan inovasi. Yang keempat faktor Q2 ketergantungan kepada kelompok dan kepercayaan diri. Yang ke-15 faktor Q3 harga diri, keteguhan pendirian, dan kedisiplinan. Yang ke-16 faktor Q4 ketegangan emosi, frustasi, dan kelelahan. Ini adalah 16 faktor yang diukur oleh personality test ini. Itu sebagai gambaran dan masuk ke soal tes. Jadi petunjuk pengerjaannya pada tugas ini Anda dihadapkan pada 105 pernyataan. Pilih salah satu dari jawaban yang tersedia. Pilihlah jawaban Anda hendaknya sesuai dengan kenyataan yang ada pada diri Anda sendiri dan menggambarkan keberadaan sebenarnya dari diri Anda. Usahakan Anda untuk tidak memilih jawaban A atau C, dan bila Anda benar-benar merasa ragu, barulah Anda memilih jawaban yang B. Sini contoh. Saya terbiasa bangun lambat waktu pagi. Jawaban rekan-rekan, ya atau benar, B diantaranya ragu-ragu, dan C tidak benar. Pilihlah salah satu. Yang kedua, contohnya, saya lebih senang mendengarkan lagu-lagu merdu. B tidak pasti. C lebih senang membaca cerita yang menarik. Jadi pilihlah salah satu dari antara A atau C, dan kalau misalkan tidak ada banget itu jawabannya yang B. Tapi pada soal yang saya berikan, rekan-rekan cukup mengikuti arahan jawaban yang saya berikan. Bisa kalau misalkan tesnya online, rekan-rekan bisa screenshot nanti jawabannya, dan kalau misalkan tes offline itu rekan-rekan hafal jawabannya. Cukup itu saja. Dan ketika rekan-rekan mengikuti hasil atau mengikuti tes yang saya berikan, saya yakin lulus. Nah, ini adalah soalnya. Nah, yang pertama, saya merasa ingatan saya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Pilihan jawabannya ya, B diantaranya, atau C tidak. Soal yang kedua, dengan hidup menyendiri seperti orang petapa, saya merasa bahagia. A ya, B diantaranya, atau C tidak. Yang ketiga, bila dikatakan langit itu di bawah dan salju itu panas, maka kriminal itu A penjahat, B malaikat, C awan. Yang keempat, pertanyaannya, terhadap orang yang jorok dan sembarangan, saya A bisa memakluminya, B diantaranya, C merasa jijik dan tidak menyenangkan. Yang kelima, saya jengkel terhadap orang yang merasa dirinya bisa melakukan sesuatu lebih baik dari orang lain. A ya, B diantaranya, atau C tidak. Nah, untuk jawabannya rekan-rekan kita lanjutkan di part 2 ya, linknya itu di deskripsi. Dan informasi tes ini itu digabung dengan tes intelijensi. Pasti soalnya ada untuk pengukuran tes intelijensi. Jika rekan-rekan intelijensinya standar, hasilnya nanti ini tuh digabung dengan IQ tes Sheffield, Tiki, bisa WVT, dan yang lain-lain. Nah, saya kan sudah berikan juga nih untuk soal-soal tes intelijensi itu di video saya, di channel saya sudah menyesuaikan jawabannya dengan hasil tes kepribadian juga. Jadi rekan-rekan tinggal ikuti saja jawaban yang saya berikan, seperti itu. Oke, kita lanjut di part 2, linknya di deskripsi untuk soal dan jawaban serta interpretasi soal.